Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miftahul Hasanah. Kali ini kita akan membahas materi pola pewarisan sifat, yaitu istilah penting dalam pola pewarisan sifat. Disimak baik-baik ya. Perhatikan foto keluarga yang ada di depan kalian. Kemudian, sebutkan persamaan sifat yang tampak pada foto keluarga di samping. Jika sudah, kemudian ingat foto keluarga yang ada di rumah kalian dan sebutkan pula persamaan sifat yang tampak yang ada pada keluarga kalian. Oke, penurunan atau pewarisan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen disebut dengan hereditas. Kemudian, mekanisme pewarisan sifat mengikuti aturan-aturan tertentu disebut dengan istilah pola-pola hereditas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beberapa istilah penting dalam hereditas atau pola pewarisan sifat. Yang pertama adalah parental, merupakan induk yang disilangkan. P1 merupakan induk penyilangan pertama, P2 merupakan induk penyilangan kedua, dan seterusnya. Yang kedua adalah gamet. Gamet merupakan sel kelamin jantan atau betina. Yang ketiga adalah filial atau F, merupakan hasil keturunan atau anak. F1 adalah keturunan pertama, F2 adalah keturunan kedua, dan seterusnya. Yang keempat adalah gen. Gen merupakan faktor pembawa sifat. Gen ini dibagi menjadi dua macam, yaitu gen dominan, yaitu gen yang menutupi sifat gen yang lain. Biasanya dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya, huruf M besar berarti membawa sifat manis. Kemudian gen resesif merupakan gen yang ditutupi oleh sifat yang lain. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya, M kecil berarti membawa sifat asam. Yang kelima adalah alel, merupakan pasangan gen yang terdapat dalam kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Misalnya, panjang dengan pendek, manis dengan asam. Cara penulisannya dengan menggunakan jenis huruf yang sama, akan tetapi terdiri dari huruf besar dan huruf kecil. Misalnya, A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Yang keenam adalah genotip atau tipe gen. Genotip merupakan keadaan genetik dari suatu individu atau populasi. Genotip juga merupakan faktor pembawa sifat dari kedua induknya atau merupakan sifat yang tidak tampak karena biasanya dilambangkan dengan huruf. Genotip dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alel dominan homozigot, biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Misalnya, huruf M besar berarti membawa sifat manis. Kemudian alel heterozigot, biasanya dilambangkan dengan huruf besar dan kecil. Misalnya, M besar M kecil berarti membawa sifat manis. Kemudian, alel resesif homozigot, biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya, M kecil berarti membawa sifat asam. Yang ketujuh adalah fenotip. Fenotip merupakan sifat yang muncul atau dapat diamati dari suatu organisme. Misalnya, warna bunga ungu, biji bulat, rambut lurus. Kemudian, fenotip itu sendiri bisa dipengaruhi oleh gen dan juga lingkungan. Misalnya, apabila seseorang yang mempunyai genotip dengan bakat menyanyi, maka orang tersebut tidak akan bisa bernyanyi ketika dia tidak berlatih. Yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari materi tentang penghitungan jumlah gamet. Jadi, disimak baik-baik ya proses penghitungan jumlah gamet berikut ini. Adapun rumus untuk penghitungan jumlah gamet yaitu menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah sifat beda. Kemudian
Untuk menghitung jumlah sifat beda, maka perhatikan berapa jumlah alel heterozigotnya. Misalnya, A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, maka A besar, A kecil inilah yang merupakan alel heterozigot. Kemudian, macam gametnya dapat diketahui dengan cara langkahnya sebagai berikut. Apabila ada alel heterozigot, maka dituliskan secara terpisah, dan alel homozigot dituliskan salah satu saja. Kemudian, garis penghubung untuk alel heterozigot dibuat bercabang, sedangkan alel homozigot dibuat lurus. Perhatikan contoh soal berikut. Apabila ada individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar, tentukan jumlah dan macam gamet yang terbentuk. Kita ketahui bersama, dalam soal tersebut ada 3 sifat beda yang mengandung 2 alel heterozigot. Nah, untuk menghitung jumlah gamet, maka ingat kembali rumus 2 pangkat N. Karena jumlah alel heterozigotnya ada 2, maka ditulis 2 pangkat 2, sehingga jumlah gamet yang dihasilkan adalah 4. Kemudian, untuk macam gametnya biasanya menggunakan diagram Garpu. Yang menentukan adalah 2 alel pertama, yaitu A besar, A kecil, dan ditulis secara terpisah. Kemudian ditarik dengan garis tanda panah bercabang yang menandakan untuk alel heterozigot, yaitu dituliskan B besar dengan B kecil. Begitu juga untuk A kecil, maka diberi tulisan atau huruf B besar B kecil. Selanjutnya ditarik garis lurus yang menandakan bahwa alel tersebut adalah homozigot, yaitu C besar, kemudian C besar, dan C besar. Sehingga akan didapatkan beberapa macam gamet berikut. Yang pertama adalah A besar, B besar, C besar, A besar, B kecil, C besar, A kecil, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C besar. Sehingga didapatkan 4 macam gamet. Nah, demikianlah proses penghitungan jumlah dan macam gamet. Semoga bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.